firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi buktiku. Sekali lagi, saling kita sama-sama bangkit berdiri. Hidupku menggenapi firman-Mu. Kami percaya Tuhan, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, amin, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi, kau bersamaku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur punya Allah yang mau selalu berjalan bersama dengan kami. Dan waktu kami berjalan bersama Tuhan, ada mujizat-mujizat Tuhan yang akan terus menyertai tiap langkah kami. Dan lewat hidup kami, orang bisa melihat kebesaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau dengar lagi firman Tuhan. Ini penyembahan kami kepadamu. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami mau duduk diam, siapkan hati pikiran kami untuk dengar firman Tuhan. Biar kami tetap hidup jadi pelaku-pelaku firman. Sampai semakin hari kami semakin serupa dengan Yesus. Setiap hari kami mau taat kepada firman Tuhan. Makin hari makin serupa dengan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan akan terjadi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, perkenalkan nama saya Pendeta Krispus Surbakti. Saya berasal dari daerah Brastagi. Kalau Bapak Ibu tahu Sinabung, ya dari sana. Istri saya Bru Ginting, Tuhan karuniakan kami 3 orang anak. Yang nomor 1, 2 kembar perempuan, Yosefin Yoselin Surbakti kelas 1 SD. Dan yang ketiga cowok, Jacob Jonathan Surbakti masih umur 4 tahun. Ya, istri saya titip salam buat kita semua karena hari ini juga dia harus melayani di sana. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Tema kita mau mengalami mujizat. Bagaimana caranya kita bisa mengalami mujizat? Bapak Ibu mau mengalami mujizat Tuhan? Amin. Mujizatnya mau besar atau kecil? Besar. Masalahnya besar atau kecil? Kecil. Gak bisa Bu. Kalau mau pancing ikan paus, pergilah ke lautan yang luas, ombaknya besar. Kalau mau ikan kecil ya di parit-parit depan itu mungkin juga ada. Kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan, ya biasanya masalahnya juga besar-besar kalau mau mujizatnya besar. Hari ini kita mau belajar dari seorang ibu. Dia masalahnya besar. Saya kalau lihat ibu ini, aduh kasihan sekali dia. Suaminya baru meninggal. Udah gitu utangnya banyak. Udah gitu dia gak bisa bayar utang. Udah gitu ada 2 anaknya, harapannya yang menggantikan bapaknya pun mau diambil penagih utang untuk bayar utang dia. Jadi ini masalahnya bertubi-tubi. Udah jatuh ketimpa tangga. Tapi akhirnya ibu ini bisa mengalami mujizat Tuhan. Nah hari ini kita mau belajar dari ibu ini. Ibu Bru Surbakti ini. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Nah itu tadi ringkasan ceritanya. Tapi kenapa dia bisa mengalami mujizat? Yang pertama yang dia kerjakan, dia datang kepada alamat yang tepat. 2 Raja-Raja 4 ayat 1.
Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tapi sekarang penagih utang." Nah, ibu-ibu kan suka ngomong gitu kalau ada masalah. "Ya, utang sudah datang untuk ngambil kedua orang anakku jadi budak." Iya. Kenapa dia mengalami mujizat Tuhan di akhir cerita ini? Karena waktu dia mengalami masalah, dia tahu salah satu kunci untuk mengalami mujizat, aku harus datang ke alamat yang tepat. Aku harus datang sama Tuhan melalui hambanya Elisa. Saya nggak tahu ibu ini kenapa banyak utang. Bilang kiri kanan, gak usah kita urusi itulah, bilang. Mungkin ibu ini pernah sama suaminya salah ambil keputusan. Sehingga akhirnya mereka harus hidup dengan konsekuensi itu tadi, harus bayar utang. Tapi bagi saya itu tidak penting. Mungkin ada di antara kita juga dulu pernah mengambil satu keputusan yang salah, sehingga hari ini sepertinya kita sedang menjalani konsekuensi hidup yang begitu berat. Tapi gak masalah Bapak Ibu. Yang penting hari ini kita dengar firman Tuhan, taat, bertobat, percaya mujizat itu bisa berlaku dalam hidup kita. Mungkin orang dunia suka bilang, "Aduh Pak Pendeta, apalah daya nasi sudah jadi bubur." Dengar Bapak Ibu, di dalam Tuhan nasi sudah jadi bubur pun masih bisa Tuhan ubah jadi bubur ayam. Jadi bubur lebih enak lagi, lebih mahal lagi. Yang penting kita mau taat sama firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Jadi kalau mau mengalami mujizat, mau seberapa besar pun persoalan kita, datang ke alamat yang tepat, yaitu Tuhan. Ibu ini nggak ambil handphonenya, lalu dia update status. Aduh, banyak kali masalah, suami baru meninggal, lalu dia selfie. Install story. Nggak gitu, karena dia tahu di install story, update status, nggak ada mujizat. Dia nggak cari saudaranya, nggak cari tulangnya, nggak cari itonya, namborunya, hula-hulanya. Karena dia tahu tidak ada mujizat di sana. Karena dia tahu aku kalau mau mujizat datang sama Tuhan. Dan waktu dia datang sama Tuhan, wow, ceritanya nanti kita lihat. Ibu ini dahsyat mengalami mujizat Tuhan. Jadi kalau kita mau mengalami mujizat, jangan salah alamat cerita. Kalau salah alamat Bapak Ibu, aduh bahaya. Teman saya punya panti rehabilitasi di Jakarta yang besar. Waktu kami cerita-cerita saya tanya, "Pak, waktu itu ibu, yang paling banyak yang kalian layani di sana orang yang bagaimana?" Lalu dia bilang, "Yang kami layani di sini Pak Pendeta, anak-anak remaja, khususnya wanita yang tamat SMP, tamat SMA, yang salah pergaulan dan akhirnya hamil di luar nikah dan dibuang sama keluarga. Waktu mereka dibuang sama keluarga, kami layani mereka, anaknya nggak kita aborsi, kita lahir, kita rawat. Itu yang kita layani." Lalu saya tanya sama ibu itu, "Bu, boleh nggak saya bertanya? Waktu ibu konseling, kira-kira apa sebenarnya penyebab mereka bisa seperti itu?" Ibu itu sederhana dia jawab gini, "Itulah Pak Pendeta, karena salah alamat cerita." Nah, ini juga mungkin bisa masukkan bagi orang-orang tua yang punya anak yang remaja mulai beranjak dewasa. Dengar Bapak Ibu, anak-anak remaja itu dia butuh tempat cerita, tempat curhat. Enggak seperti anak-anak lagi. Kalau dulu anak-anak dia cerita begini, banyak kali pun ceritamu dia engkau. Ah, itu memang anak-anak. Tapi kalau udah remaja, nggak bisa seperti itu lagi. Banyak orang tua, anaknya udah mulai meranjak dewasa, remaja pun selalu berpikir masih anak-anak. Diam kau. Dan banyak anak remaja, waktu dia bertumbuh remaja, pasti banyak perubahan. Dia mau cerita tentang sekolahnya sama bapaknya. Dia mau cerita tentang pergaulannya, mungkin ada cowok yang udah mulai suka sama dia, cerita sama mamanya gimana pengalaman mama dulu, kan mau sharing. Tapi pada kenyataannya kenapa ada anak-anak yang seperti itu tadi diketahui waktu dia mau cerita sama bapaknya, "Pak, begini tadi." "Ah, diam kau. Sibuk aku. Sama mamamu kau cerita." Waktu dia cerita sama mamanya, "Inang, begini." "Ah, kau cerita terus. Capek mama. Baru dari pajak ini. Udah,
Besok kita cerita. Besok cerita sama bapaknya. Bapak kerja buat kau, gak usah banyak cerita. Udah capek kurasa ini. Cerita sama mamanya. Di sana kau cerita. Gak punya tempat cerita. Tiba-tiba ketemu sama laki-laki. Kucing garong. Lelaki buaya darat. Bang, banyak masalahku begini-begini. Datang si kucing garong, disapu-sapunya punggung adik itu. Sabar kau ya dek. Gereja pun gak pernah, tapi ayat-ayat firman Tuhan keluar dek. Indah pada waktunya dek. Berharap sama Tuhan. Kalau ada cewek yang suka laki-lakinya rohani itu langsung kelepak-kelepak itu. Ya dek ya. Sejak itu setiap hari WA. Pagi-pagi, pagi dek. Udah bangun belum? Bunga-bunga. Siang, udah maem belum? Mam maksudnya makan. Anak zaman sekarang kan gitu mas. Malam, udah BO2, maksudnya bobo. Sebelumnya dia cerita sama bapaknya, sana kau cerita sama sana. Tapi waktu dia salah alamat cerita, apa yang terjadi dia nggak tahu. Ternyata laki-laki itu buaya darat. Makanya ada lagu, aku ketipu lagi. Oh. Salah cerita, akhirnya apa? Pergaulan mereka terlalu dekat. Kalau udah terlalu dekat, makanya terjadi seperti itu tadi. Akhirnya kejadian. Biasanya habis kejadian, keluaran. Kayaknya ibadah 5 ini cerdas-cerdas semua ini ya. Habis keluaran biasa lahirlah imamat. Nah, biasa kalau udah lahir imamat itu pasti ulangan. Kalau udah terjadi ulangan, itu bisa jadi keluarga-keluarga tiba-tiba jadi hakim-hakim semua. Gimana kau? Bikin malu keluarga. Kenapa begitu? Salah alamat cerita. Jangan salah alamat cerita. Kalau mau ngalami mujizat, datang sama Tuhan. Ibu-ibu, kalau mau ngalami mujizat ibu-ibu, cari Tuhan. Bukan cari Eda tetangga kita yang gereja pun gak pernah, takut Tuhan pun gak cerita pula sama dia. Eda, banyak kali masalahku. Kenapa Eda? Itokmu itu, Eda, selingkuh pula dia. Kau gitu aja pun masih lemas kau. Masih mending itu selingkuh sama perempuan lain. Lihat, suamiku itu sama laki-laki lain pun dia selingkuh. Udah gak usah kau takut, nanti kita cari lagi. Itu kalau salah alamat cerita ibu. Eda, gimana ya itokmu itu? Suka kali mukul. Udah gak tahan aku Eda. Dari dulunya udah aku bilang, lawan sekali. Kau pun terlalu lembek, tunjang aja kalau laki-laki itu. Perlu digitukan. Itu kalau salah alamat cerita. Bilang kiri kanan, jangan salah alamat cerita. Kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan, cari Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kita nggak akan bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Firman Tuhan itu jelas. Di luar aku, kamu semua anakku, nggak bisa buat apa-apa. Jangankan berbuah, nggak bisa buat apa-apa. Makanya firman Tuhan, tinggallah di dalam aku, supaya kamu berbuah, dan buahmu itu tetap. Saya selalu ibaratkan kita ini seperti tisu yang gak berdaya, gak kuat tanpa Tuhan, gak bisa apa-apa. Saya ketemu dengan orang-orang yang lemah sekali, sikit-sikit bunuh diri. Putus cinta bunuh diri. Ada ibu-ibu baru-baru ini di daerah kita mau lompat dari jembatan, mau bunuh diri. Lalu orang tangkap dia, jangan bunuh diri. Duduk dulu, minum dulu. Waktu dia minum, apa rupanya masalah? Aku punya anak gadis di rumah satu-satunya, tapi gak pernah dia mau masak di rumah. Hanya karena anak perempuan yang gak mau masak, mau bunuh diri dia. Bayangkan betapa rapuhnya kita. Hanya karena persoalan sedikit, mau bunuh diri. Mau persoalan sedikit, tinggalkan Tuhan. Kita rapuh. Itu sebabnya firman Tuhan bilang, tinggal di dalam aku. Kalau tisu ini ku lempar,
Mungkin ibu ini pun nggak sampai ini, diembus angin paling sampai sih. Kalau saya ibaratkan Tuhan itu seperti mic ini Tuhan. Saya percaya Tuhan kita lebih besar, lebih hebat, lebih kuat, lebih dahsyat. Bayangkan tisu ini nggak ada apa-apanya. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, bersatu dengan Tuhan. Wah, ini dahsyat. Ini kalau saya lempar, Bapak yang baju biru bisa kena, Pak. Percaya, Pak? Percaya? Oh enggak, kita tes. Yang membuat kena siapa? Tisu atau mic? Yang membuat kita dahsyat bukan kita. Kita ini hanya seperti tisu, tapi waktu kita bersatu dengan Tuhan. Wow, itu yang keren. Itu yang akan membuat hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Siapa yang sertai kita? Tuhan. Saya suka cerita, ada satu monyet, waktu dia makan di hutan, tiba-tiba raja hutan, harimau itu datang ke hutan itu. Semua binatang lari. Ada monyet itu karena sibuk makan kelapa, dia nggak sempat lari. Udah mau diterkam singa. Cuma si monyet ini dia pintar, cerdas. Dia bilang, kau jangan makan aku dulu. Aku bukan monyet sembarangan. Kalau kau makan aku nyesal kau. Maksudmu apa? Gini. Aku ini bukan monyet sembarangan. Kalau kau nggak percaya, ayo. Kalau aku nanti jalan di hutan, semua binatang akan lari. Banyak kali ceritamu, hoax itu hoax. Enggak serius, gini aja. Kalau nanti enggak lari, kau makan pun aku jadilah. Ayo, kita buktikan. Betul. Waktu si monyet itu jalan, ikut singa itu di belakang. Jalan. Betul, binatang-binatang semua di hutan itu lari. Kau lihat kan? Kau lihat lari semua kan? Udah aku bilang, kau jangan macam-macam. Yang membuat binatang-binatang lari siapa? Belum, Bu, tanggung tepuk tangannya sebentar lagi. Yang membuat binatang-binatang lari siapa? Singa, bukan monyet. Monyet itu kecil itu nggak ada apa-apanya. Tapi waktu binatang itu lihat ada singa, lari semua. Sama dengan hidup kita. Kita ini nggak ada apa-apanya. Seperti tisu. Tapi waktu tisu bersatu dengan Tuhan, bersatu dengan singa dari Yehuda, waktu kita jalan sama singa dari Yehuda, itu yang akan membuat hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Siapa yang buat mujizat? Bukan saya. Tapi ada singa dari Yehuda yang menyertai kita semua. Udah boleh tepuk tangan, Bu. Tepuk tangan buat Yesus kita yang dahsyat. Itu sebabnya intimlah sama Tuhan. Saya nggak bisa pesan kasih apa-apa. Saya cuma pesan, mungkin banyak firman Tuhan yang kita sudah dengar. Tapi tolong ini jangan lupa. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah lupakan hubunganmu yang intim dengan Tuhan. Waktu kita nggak intim dengan Tuhan, hilanglah kekuatan kita. Hilanglah mujizat-mujizat itu. Kita itu harus selalu punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan yang intim dengan Tuhanlah yang membuat kita dahsyat. Daud, dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu yang buat dia dahsyat. Orang lihat, bangsa Israel lihat Goliat yang besar. Mangoya, ngasek gasude. Goma kita hude. Matilah kita semua. Orang Israel lihat Goliat yang besar takut. Tapi waktu Daud, orang yang intim dengan Tuhan, dia lihat Goliat. Bukannya Goliat itu makin kecil, tetap besar. Tapi orang yang punya hubungan yang intim dengan Tuhan, paradigmanya itu pun diubah oleh Tuhan. Waktu Daud lihat, besar, mantap ini. Kalau besar gampang kenanya ini. Ya kan? Kalau lempar ini dari jauh pasti susah. Tapi kalau besar kan gampang kenanya. Itu paradigma. Saya kesini waktu di Kuala Namu sebelum naik.
Saya lihat banyak rumah-rumah di sekitar bandara itu, besar-besar. Dan waktu saya naik pesawatnya, saya lihat makin lama, rumahnya makin lama makin kecil. Makin lama makin kecil. Makin saya tinggi, makin kecil. Pertanyaanku, apakah rumahnya makin kecil? Tapi waktu saya makin tinggi, saya melihat itu, sudut pandang saya, rumahnya makin kecil. Pada rumah tetap besar. Sama dengan hidup kita Bapak Ibu. Waktu kita selalu intim dengan Tuhan, Tuhan akan bawa hidup kita makin hari makin naik. Makin hari makin naik. Masalah kita tetap besar. Tapi cara pandang kita melihat masalah itu, kecil rupanya masalah itu. Karena kita dekat dengan Tuhan. Jadi bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Pesan saya, dimanapun saudara, siapapun saudara, apapun pekerjaan saudara. Kalau engkau intim dengan Tuhan, wow, hubungan itu yang akan membuat hidupmu dahsyat. Amin. Amin. Bukan kita, sahabat kita, Yesus yang akan terus menyertai dan melakukan mujizat-mujizat. Yang kedua, kenapa ibu ini tadi bisa mengalami mujizat? Yang pertama, dia datang ke alamat yang tepat. Yang kedua, dia bangkitkan imannya. Dia udah habis semua barang-barangnya. Ayat 2. Jawab Elisa kepadanya, apa yang dapat ku berbuat bagimu? Beritahukan kepadaku apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini enggak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Mungkin sejak suaminya meninggal, hidup ibu ini udah berat. Saya kadang ketemu dengan orang-orang yang pasangannya baru meninggal. Dia bilang, Pak Pendeta, aduh setengah jiwaku hilang. Harapanku, udah gak ada lagi. Mungkin ibu ini juga sama seperti itu. Sejak suaminya meninggal, mungkin hidupnya jadi berat. Mungkin mau gak mau, dia harus belajar jualan online. Dia mulai foto kursinya, diposting di marketplace, dijual. Sampai dia bilang, keterangannya bukan lagi BU, butuh uang. Dia bilang BBU, butuh banget uang. Sampai dia bilang siap COD dimanapun. Dia kalahkan Shopee COD, Shopee COD. Karena dia udah gak tahu apa-apa. Dan gara-gara dia belajar mungkin semua udah laku terjual. Tinggal buli-buli satu berisi minyak yang mungkin karena nggak laku dijualnya maka ada di rumah. Yang dahsyatnya saya, waktu Elisa nanya apa yang ada di rumah, dia bilang, Pak, udah habis semua kecuali buli-buli berisi minyak. Kalau kita punya persoalan, udah habis semua, sofa kita, TV kita, rumah kita udah kosong, tinggal minyak setengah gelas di rumah, masihkah kita andalkan itu? Ibu ini ternyata dia masih andalkan itu. Karena ternyata di dalam koma, kecuali buli-buli berisi minyak, di dalam koma yang kecil, di sana terdapat iman yang besar. Ternyata dia masih punya iman. Dari mana iman itu timbul? Firman Tuhan bilang iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Makanya Bapak Ibu, kalau mau iman kita bertumbuh, nggak cukup hari Minggu datang ke sini, kita harus setiap hari isi hidup kita dengan firman Tuhan. Supaya asal ada masalah yang keluar firman. Ada masalah, iman kita yang menjawab. Kalau isi hidup kita dengan hal-hal duniawi, suka isi dengan sinetron. Setiap hari sinetron isinya pun perselingkuhan, ceritanya pun udah bisa kita baca. Datang pula suami kita karena pulang lama malam. Selingkuh kau ya, selingkuh karena sinetron. Tapi kalau kita isi dengan firman Tuhan, waktu ada masalah, firman Tuhan itu sendiri yang keluar. Nah, ibu ini juga kenapa dia punya iman? Karena mungkin setiap hari dia hidup dengan firman Tuhan. Jadi imannya udah ada ini. Tapi firman Tuhan bilang iman tanpa perbuatan mati. Makanya dia butuh berbuat, bertindak. Akhirnya Elisa bilang gini ayat 3. Ibu, Inang, pergilah, mintalah. Dalam bahasa Inggris, pinjamlah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit.
Elisa udah tahu ibu ini punya iman. Kenapa dia kok ngandalkan minyak? Berarti ada imannya ini. Sekarang Elisa uji lagi. Sekarang ibu pergi datangi tetangga, minta bejana-bejana supaya nanti diisi pakai minyak itu. Ibu ini perempuan. Saya pikir perempuan dari zaman Yesus sampai zaman sekarang itu sama aja. Suka pakai perasaan. Makanya ada istilah wanita itu sulit dimengerti. Wanita itu, halus, makhluk halus, tapi bukan hantu. Kadang-kadang kita nggak ngerti ya Pak ya, kalau yang menikah udah ngerti lah itu. Kadang-kadang wanita ini nggak bisa ditebak. Ibu ini, kalau dia pakai perasaan kewanitaannya, mungkin dia nggak akan mengalami mujizat. Waktu hamba Tuhan itu bilang, ibu minta bejana sama tetanggamu. Mungkin kalau dia pakai perasaannya, Pak, Bapak kan tahu ya, suami saya baru meninggal, Pak. Bapak suruh saya minta sama tetangga, Pak. Untuk keluar rumah saja, saya berat, Pak. Saya ketemu sama orang yang pasangannya baru meninggal. Perasaannya gitu, waktu dia keluar rumah, semua mata sepertinya natap dia. Apalagi ibu ini mungkin setiap hari tetangganya dengar. Pintu diketok. Ibu, utang. Enggak ada uangku Pak. Ku angkat gasnya yang 3 kilo ya. Utang gak bayar. Besok, ibu utangnya udah belum ada Pak. Oh enggak ada aja, terus diangkat lagi TV-nya. Itu mungkin setiap hari jadi pemandangan tetangga ibu itu. Dan sekarang Nabi Elisa bilang ketok pintu minta. Kalau dia pakai perasaannya, Pak, Bapak ini ngerti gak sih? Bapak ini hamba Tuhan dipakai Tuhan gak sih? Harusnya Pak, mikir Pak. Kalau Tuhan ada di hidup Bapak, harusnya Bapak ngerti perasaan saya, Pak. Kalau Bapak mau tolong saya, Bapak sendiri mintai sana, bantu, Pak. Itu namanya hamba Tuhan, Pak. Bisa dia ngomong gitu kalau dia pakai perasaan kewanitaannya. Tapi dia nggak pakai perasaannya, dia pakai imannya, dia pakai tindakannya karena dia tahu di sana ada mujizat. Di dalam firman Tuhan, bacalah di Alkitab, selalu ada saja, ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Ada bagian Tuhan yang Tuhan akan kerjakan. Asal kita kerjakan bagian kita, maka Tuhan akan kerjakan bagiannya. Bagian kita punya iman dan bertindak dengan iman, bagian Tuhan melakukan mujizat. Ingat waktu cerita Lazarus sakit parah, kakaknya Marta Maria WA Yesus. Bro, ini kan Yesus base campnya itu rumah Lazarus. Jadi mungkin mereka dekat, panggil Yesus bro, yes. Ini Lazarus, saudaramu, bromu yang kau cintai, lagi sakit keras. Yesus buka handphonenya. Yesus cuma read, centang biru. Tapi gak dibalas. Itu kan firman Tuhan bilang, waktu Lazarus meninggal, Yesus sengaja gak datang sampai 4 hari. Yesus ini tingkat humornya tinggi juga saya pikir ya. Dia sengaja itu. Waktu saya belajar sejarah, betul orang Yahudi itu kalau 1 hari baru mati sepertinya bangkit, itu biasa. Mungkin mati suri, 2 hari, kebetulan. 3 hari pun, tapi kalau udah 4 hari, orang Yahudi itu selalu percaya, betul itu sudah mati. Nah, Yesus itu begitu, sengaja. Mungkin waktu rombongan Yesus udah 4 hari baru datang, udah 4 hari dikubur, datang Yesus sama murid-muridnya. Apalagi si Petrus itu kan suka kali ngomong, Yesus datang, banyak kali ceritanya kan, lebay. Datang si Yudas, uang masuk sekali ini, uang masuk, selalu gitu, korupsi. Datang si Thomas, entah jadi, entah apanya terjadi, gak percaya. Dan waktu mungkin Yesus datang, si Marta lihat dari jauh, dia bawa muka. Waktu Yesus sampai di kubur, apa yang Yesus bilang sama orang-orang yang banyak di situ? Geser batu itu. Kenapa enggak Yesus saja yang geser batu? Ini jadi satu tanda tanya. Hati-hati di Alkitab itu selalu kata demi kata selalu punya makna yang penting. Dari sinilah saya belajar,
Kenapa Yesus suruh orang geser batu? Karena itulah bagian kita, menggeser batu yang kita bisa. Orang itu geser batu, kata Yesus. Udah bau Tuhan, udah bau, nggak nyambung. Dibaca ini saya nggak buat-buat ya. Kan lucu ya. Dari mana bro? Udah makan, aku udah kenyang. Nggak nyambung, itu juga orang-orang gitu. Geser batu itu. Udah bau. Aduh, saya pikir Yesus kita itu baik sekali. Kalau aku yang jadi Yesus, udah emosi aku itu. Kau disuruh geser batu aja susah kali. Ya udah, aku yang geser, kau yang hidupkan. Tapi Yesus tetap sabar. Geser batu. Walau bau. Mungkin. Waktu mereka taat, lakukan firman Tuhan. Geser. Yesus bilang, Lazarus, keluar. Untung Yesus nggak bilang, keluar. Semua orang dari kuburan keluar. Nah, Yesus itu keren. Setiap kata dia waduh. Keluar. Dan waktu itu Lazarus keluar. Kita nggak bisa bangkitkan orang mati. Kita bisa geser batu. Makanya Yesus bilang, nah geser batu ya. Aku yang bangkitkan yang kau nggak bisa. Sekarang kau punya iman. Beriman dan bertindak. Nah, aku akan mengerjakan mujizat. Saya nggak tahu. Mungkin ada di antara kita. Yang mungkin imannya udah lemah. Udahlah. Mungkin sepertinya Tuhan berkehendak lain. Wah, rohani. Tapi sebenarnya putus asa. Udahlah. Suamiku mungkin ya udahlah. Gimana boleh buat. Gak bisa pula tukar tambah. Kalau enggak udah lama aku tukar tambahkan. COD pun gak apa-apa lah. Itu putus asa bu. Harus punya iman. Suamiku masih bisa berubah. Suami-suami juga. Istriku masih bisa berubah. Orang-orang tua yang punya anak yang mungkin nakal. Narkoba. Orang bilang kalau udah pakai narkoba gak mungkin lagi pulih. Itu mereka bilang. Tapi di dalam Tuhan semua masih bisa pulih. Masih ada mujizat. Anak-anak muda yang lagi cari jodoh. Mungkin udah sudahlah Tuhan. Memang sepertinya kehendak Tuhan, aku akan sendiri sampai umur hidupku. Mengiringmu. Sepertinya penyembahan tapi putus asa. Jangan putus asa. Yang kau lagi mencari jodoh, berharap terus sama Tuhan. Aku mau dapat yang terbaik. Anak Tuhan harus gitu. Jangan, nggak ada rotan, akar pun jadi. Nggak ada anak muda, ya kakek-kakek pun jadi, yang penting cinta Tuhan lah. Jangan begitu. Mungkin hari-hari ini anak-anak muda yang single, yang jomblo istilahnya sekarang, suka di toko-tokoi. Kau jomblo, coba kau lagi yang jomblo. Jangan putus asa, yang jomblo-jomblo. Bilang sama orang-orang yang suka mengejek. Hai dengar ya, matahari juga jomblo, tapi tetap bersinar. Wah itu sepertinya tepuk tangan pelepasan. Oh Tuhan, udah lama aku tunggu-tunggu. Ini hamba Tuhan dipakai Tuhan jadi penghiburan bagiku. Bangkitkan iman kita. Semua masih bisa berubah. Semua masih bisa kita dapat yang terbaik. Amin. Mungkin ada di antara kita yang tinggal sama mertua. Udah capek aku Pak Pendeta. Sepertinya tinggal ibu mertuaku itu yang jadi salibku. Suamiku baik, pekerjaan baik. Ibu mertuaku itu Pak Pendeta. Cuma ya mau bagaimanalah Pak. Kadang-kadang ibu mertuaku Pak. Bapak bisa bayangkan Pak, dari kamarnya saja dia, gitu saja. Ini udah kayak tersayat-sayat hati ini Pak. Apalagi ngomong. Sampai kadang aku udah gak kuat Pak. Aku suka berdoa sama Tuhan. Tuhan, umur manusia 70. Kalau kuat 80. Ibu mertuaku udah 95 Tuhan. Genapi firman-Mu. Itu kepahitan. Harus bertobat kita ibu. Tunjukkan kasih. Dan semua masih bisa berubah.
Yang kedua, kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan, bangkitkan lagi iman kita. Semua masih bisa berubah. Engkau masih bisa dapat yang terbaik. Bisnismu yang mungkin hari-hari ini sedang menurun, masih bisa bangkit dan melejit. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Bukan Tuhan ala kadarnya, Tuhan yang dahsyat. Harus bangkitkan lagi iman kita kalau mau mujizat. Dan yang terakhir, tutup hati dari hal-hal yang melemahkan. Ayat 4. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Elisa bilang, udah dapat semua. Nanti waktu udah dapat semua bejana, masukkan di satu kamar, kunci kamarnya. Kau masuk sama anakmu, tuangi minyaknya. Ini kan perkara dahsyat ini. Bejana banyak, dituangi pakai minyak yang kecil. Saudara kalau bisa melakukan mujizat, pilih mana? Melakukan mujizat di kamar sendiri atau pilih satu tempat yang besar dilihat orang? Di kamar atau di tempat yang rame? Di tempat yang rame lah. Tapi kenapa harus di kamar? Saudara bisa bayangkan ibu ini, kalau misalnya waktu itu dia melakukan di tempat yang rame, bisa jadi banyak omongan orang atau tatapan orang yang melemahkan. Bayangkanlah waktu dia ketok rumah tetangganya, Eda, gimana Eda? Sehat Eda, sehat ya. Karena orang tahu suaminya baru meninggal. Oh sehat Eda. Apa tadi Eda? Bisa nggak aku minta bejana Eda satu yang nggak pakai, aku pinjam. Oh bisa Eda sebentar ya. Lalu dia ke belakang, ini Eda. Untuk apa ini Eda? Aku mau isi minyak penuh. Pakai apa kamu isi? Ini. Pakai buli-buli. Aduh Eda, jangan begitu Eda. Aduh, kuat Eda. Mungkin dia berpikir, wah udah bocor halus ini. 7:05. Dia pergi lagi ke sana. Tok. Eda, apa Eda? Gimana sehat? Duduk dulu Eda. Boleh nggak aku pinjam botol Eda? Botol? Boleh Eda. Lalu si Eda ke belakang, dia lihat ada botolnya, ada kecapnya sedikit lagi, dia tumpahkan, dia cuci. Ini Eda, simpati. By the way Eda, untuk apa Eda? Aku mau isi pakai minyak, pakai apa? Ini. Aduh. Waktu tatapan, kuat Eda. Berharap sama Tuhan, itu bisa justru melemahkan dia. Ada 3 jam, bisa nggak jadi mujizat itu. Makanya Tuhan suruh lewat hambanya masuk kamar kunci. Banyak hal-hal yang seringkali melemahkan kita. Itu sebabnya kalau kita mau mengalami mujizat, tutup semuanya. Telinga, mata, pikiran, hati kita dari hal-hal yang melemahkan. Yang gak membuat iman kita bertumbuh. Ada satu kodok, dia lompat-lompat. Dia masuk ke satu lubang yang lumayan dalam. Waktu dia mau keluar, gak bisa karena terlalu tinggi. Dia coba, gak bisa. Dia coba, gak bisa. Akhirnya dia teriak, tolong. Lalu kawan-kawannya kodok datang, dia lihat. Dia coba, nggak bisa. Lalu teman-temannya bilang, udahlah berhenti dulu, nanti lagi. Capek kau nanti. Tapi dia tetap lompat. Udah banyak kali keringatmu keluar. Dehidrasi kau nanti. Tetap lompat, jangan lompat. Akhirnya teman-temannya pun kesal. Kau ini keras kepala kali. Susah dibilang. Jugul neon. Semua menghakimi. Tapi dia tetap berusaha lompat. Sampai akhirnya dia keluar. Selidik punya selidik. Rupanya kata itu tuli. Dia gak bisa dengar apa-apa. Waktu orang bilang, jugul neon keras kepala. Susah dibilang, gak terpakai. Omikron ini ngeri. Ada satu virus lagi yang sebentar lebih ngeri lagi. Bukan Omikron, sinetron. Itu berepisode-episode. Tapi dia gak bisa dengar hal-hal yang melemahkan dia. Justru waktu dia lihat ke atas orang gini-gini, orang yang punya paradigma yang baru, mungkin si kodok ini juga suka saat teduh, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, yang dia lihat ke atas, semangat, kamu bisa, ayo, kami dukung kau.
Bilang kiri kanan, kodok pun intim sama Tuhan. Dia tutup dari hal-hal yang melemahkan penghakiman dan akhirnya dia bisa keluar dan mengalami mujizat Tuhan. Jadi 3 hal ini kita perlu hidupi. Dan apa yang terjadi? Akhirnya ibu ini mengalami mujizat Tuhan. Apa yang dia lakukan? Di ayat yang ke-7, semuanya berubah. Kemudian pergi perempuan itu, dia datangi lagi hamba Tuhan itu. Setelah dia diberkati, dia nggak lupa sama Tuhan. Dia nggak lupa sama hamba Tuhan, dia datang. Pak, aku udah diberkati, ini udah banyak minyaknya. Lalu apa kata hamba Tuhan itu? Dia bilang begini, Inang, pergilah, jualah minyak itu, terus bayarlah utangmu, terus hiduplah lebih dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Nah, saya ulang lagi. Pergilah, jualah minyak itu, terus semua. Nah, sekarang saya ulang lagi. Pergilah, jualah minyakmu. Lihat sebelah-sebelahnya ngomong. Nah. Dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Firman Tuhan saya selalu percaya, simple, setiap kata itu penting. Kenapa hamba Tuhan itu, Tuhan ngomong lewat hamba Tuhan itu, pergi, jual minyakmu, bayar utangmu, hidup dari lebihnya. Berarti bayar utang itu penting. Banyak orang berutang gak bayar utang. Termasuk banyak orang-orang Kristen, dia berdoa sama orang yang dia pinjam uangnya, dia berdoa, Tuhan lupakan dia Tuhan. Setel sedikit otaknya supaya dia lupa utangku Tuhan. Belas kasihkan-Mu bagi kami. Aku klaim janjimu. Klaim. Bayar premi enggak? Ini prinsip. Jual, setelah jualan kita laku, fokus bayar hutang. Kalau udah bayar hutang, maka ada lebihnya. Supaya engkau hidup berkelimpahan, bukan engkau saja, sampai anak-anakmu. Kalau saya balik, jual, laku habis, laku keras. Tapi utang dilangkahi, nggak bisa dilangkahi. Nggak akan terlangkahi, itu selalu terhalang. Harus ikut step yang kedua, bayar hutang. Kalau enggak, engkau enggak akan pernah mengalami hidup yang berkelimpahan, hidup dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Selalu mentoknya di sini. Kalaupun uangmu banyak, selalu ada istilah bocor. Seperti durung-durung pulta kalau orang karo. Seperti tanggo bocor. Waktu engkau ambil ikan, engkau tangkap ikan, dapat ikannya. Tapi waktu diangkat, bocor, ikannya bocor. Engkau bekerja mati-matian, engkau dapat banyak uang. Tapi waktu engkau enggak hidup dalam prinsip kemerdekaan uang, keuangan yang merdeka, engkau enggak bayar utang. Banyak engkau dapat uang. Tapi waktu diangkat, bocor. Kalau enggak hari ini kecelakaan, besok ke rumah sakit. Uangnya habis ke apotek. Kalau enggak hari ini nabrak, besok ditabrak orang. Pokoknya bocor lah. Bilang kiri kanan, jangan mau bocor. Dan engkau akan mengalami mujizat Tuhan. Saya enggak marah ya. Saya hanya mengingatkan saja. Kalau enggak ada hutang, ya jangan merasa tertuduh. Tapi kalau ada, bertobatlah. Saya pikir ini penting. Saya ketemu sama orang-orang yang berutang enggak bayar, hidupnya enggak pernah diberkati Tuhan. Ada orang-orang, beberapa orang yang minjem uang saya, nggak dipulangin. Saya nggak minta lagi, saya anggap lunas. Tapi hidupnya nggak bisa diberkati Tuhan, nggak bisa. Saya nggak doa, Tuhan jangan berkati, nggak doa. Saya justru berdoa, Tuhan berkati. Nggak bisa berlaku berkat itu dalam hidupnya, karena harus. Jadi ini penting ya, supaya kita semua mengalami berkat Tuhan. Jadi setelah itu, hidup ibu ini diberkati Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, lakukan 3 hal ini. Datang ke alamat yang tepat, yaitu Tuhan. Cari Tuhan setiap hari. Every day. Bukan hari Minggu aja. Bukan kalau sempat. Setiap hari.
Daniel itu cari Tuhan 3 kali sehari. Nggak asal sempat. Dia orang sibuk. Makanya jangan sok sibuk. Daniel itu orang sibuk. Dia wakil raja. Banyak pejabat. 120 wakil raja di bawahnya. Tapi setiap hari, 3 kali sehari. Dia berdoa seperti yang biasa dia lakukan. Itu yang membuat dia itu dahsyat. Cari-cari kesalahannya pun susah. Orang yang intim sama Tuhan. Cari kesalahannya pun susah. Kalau nggak intim sama Tuhan. Nggak usah dicari pun muncul itu. Ya. Yang kedua, bangkitkan lagi iman kita. Dan yang terakhir, apa yang terakhir? Tutup dari hal-hal yang melemahkan. Enggak apa-apa ya ibadah terakhir lewat-lewat sedikit. Lagian saya juga besok pulang. Jadi enggak apa-apa, ini terakhir saya hari ini. Jam 9 pun ya, oh ibu enak aja duduk, saya berdiri bu. Di pelayanan kami ada satu orang ibu. Dia orang yang sederhana. Tapi dahsyatnya dia. Setiap hari gak pernah dia lalui tanpa berdoa. Tanpa baca firman. Tanpa melakukan firman. Bangun pagi. Dia nyembah Tuhan. Bersyukur sama Tuhan. Dia baca firman Tuhan. Sambil dia bekerja. Dia lakukan firman Tuhan. Ibu ini sederhana. Rumahnya juga mengenaskan. Dia cari pagi, makan sore. Dia kerja sebagai buruh di ladang orang. Satu kali dia bawa anaknya yang paling kecil ke ladang orang mengutip kopi. Taulah anak-anak, ditinggalkan di sopo itu. Sini kau ya anakku, mama kerja dulu ambil kopi. Lalu mamanya ambil kopi, antar ke sopo, ke gubuk itu. Ambil kopi, antar ke sopo itu. Si anak-anak gak ada kerjaan. Dia kupas kopi. Itu kan licin ya. Dia masukkan ke hidungnya. Dia tekan dari sini. Lalu dia masukkan lagi dari sini. Dia tekan dari sini. Kurang seru rasanya. Lebih dalam lagi. Dimasukkan. Masih keluar. Dimasukkan. Mau lebih dalam lagi dimasukkan. Sampai satu titik, waktu dia masukkan, dia tekan. Nggak keluar. Dia coba lagi. Udah takut dia sama mamanya, sama anak-anak. Tapi terakhir, dia coba nggak bisa lagi. Dia teriak, mama. Mamanya lari ke sopo. Kenapa anakku? Ada kopi di dalam anakku. Mamanya korek karena panik. Nggak sadar dia jarinya lebih besar, lebih dalam lagi. Sampai akhirnya muka anaknya itu udah jadi merah, jadi hitam pucat. Mamanya langsung bawa anak itu ke Kabanjahe. Ayo anakku, dia bawa ke satu rumah sakit. Dokter periksa, dokter bilang, ibu bahaya. Ini udah sumbat ini. Kalau kita lama-lama, ini bisa sumbat, lumpuh nanti otaknya. Hebat juga bahasa kedokteran. Saya bayangkan otak itu lumpuh, gimana ya? Tapi itulah bahasa mereka. Jadi sekarang begini ibu pulang ke rumah, ibu tanda tangan dulu ini, tandanya persetujuan operasi, nanti kami operasi, ibu datang bawa uang, anaknya sudah sembuh. Waktu dia sebutkan sejumlah uang, berapa juta, ibu itu terkejut, Pak, kerjaan saya cari pagi makan sore Pak. Kalaupun saya minjam uang saya dapat, bagaimana cara saya mengembalikan uang itu? Gak mungkin Pak. Terus gimana Bu? Gak lah Pak. Ku bawa saja anakku ini pulang. Bahaya loh Bu. Enggak Pak. Memang bahaya. Tapi aku tahu dengan siapa aku berjalan Pak. Aku punya Tuhan yang dahsyat. Lihatlah orang-orang yang suka saat teduh intim dengan Tuhan. Di saat masalah besar pun, dia masih bisa tenang. Anaknya itu ada, dia masih bisa. Aku punya Tuhan yang besar. Daniel itu, singa itu dari gua itu mungkin, wah. Tapi lihat, nggak ada ketakutan. Dia datang ke rumah, dia berdoa. 3 kali sehari seperti biasa dia lakukan. Angkat dulu Bu. Firman Tuhan itu dahsyat.
Demi didengar Daniel, satu peraturan baru, siapa yang nyembah kepada Tuhan yang lain selain kepada raja, gua singa. Itu mengerikan itu. Tapi dia seperti biasa dia lakukan, dia berdoa. Jadi orang yang suka intim dengan Tuhan itu hidupnya akan tenang. Hatiku tenang berada dekatmu. Waktu dia bilang gitu sama dokter bilang, ya udahlah Bu. Kalau ibu berbicara Tuhan, kami dokter pun angkat tangan. Tapi Bu tolong, kalau terjadi apa-apa jangan salahkan kita dan rumah sakit kita. Iya dokter. Makasih dokter. Shalom GBU. Dia pulang, dia bawa anaknya. Tapi hatinya itu selalu punya hubungan dengan Tuhan. Di angkot itu, anaknya sakit. Sakit, masalah tetap ada. Belum selesai. Dia berdoa sama Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Firman Tuhan yang selalu masuk dalam hidupnya, itu yang keluar. Tuhan, firman-Mu kan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya Tuhan. Tuhan, hari ini aku gak punya andalan siapa-siapa lagi. Aku gak punya tempat berharap. Anakku bermasalah, sakit, gak punya saudara, gak punya uang. Aku hanya punya Tuhan. Jalan sedikit lagi, keluar lagi firman Tuhan. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Karena itu selalu masuk, itu yang keluar. Kalau yang masuk selalu sinetron, ada masalah. Ku menangis, membayangkan. Kalau firman yang masuk, firman yang keluar. Selalu sampai dia kampung, keluar firman Tuhan. Keluar firman Tuhan. Dan Tuhan itu dahsyat. Dan tidak akan pernah mempermalukan orang-orang yang berharap sama Tuhan. Sampai dia rumah, Tuhan kasih hikmat. Kau punya kuali? Ya Tuhan. Punya bawang? Ya Tuhan. Punya cabai? Ya. Punya rempah-rempah yang kalau digoreng buat orang bersin? Ya. Goreng sampai rumah. Waktu dia ambil kualinya, dia panaskan. Itu minyaknya pun air matanya Tuhan. Mujizat. Di depan masalah tetap ada. Mama sakit. Mama. Mungkin anaknya bilang, gak sayang mama sama aku. Aduh. Saya sebagai orang tua kalau ngelihat anak sakit, aduh rasanya aku aja mau yang sakit. Mungkin itu jadi pengalaman ibu ini. Tuhan. Dan saudara tahu, waktu dia goreng, sambil dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara tahu tiba-tiba apa yang terjadi? Enggak terjadi apa-apa. Gimana kira-kira kalau saudara berdoa mengharapkan mujizat, udah lama berdoa, enggak terjadi apa-apa. Masihkah engkau tetap berharap sama Tuhan? Ibu ini dia tahu. Kunci mujizat, aku udah datang sama Tuhan. Ini udah pas. Yang kedua, imanku gak boleh lemah. Harus aku terus bangkitkan. Pompa, gak bisa. Aku terus berharap sama Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan, nyatakan mujizat. Tiba-tiba anaknya bersin dari depan. Haji, gimana anakku? Sakit banget. Tuhan, bersin lagi. Gimana anakku? Belum sakit. Sampai yang ketiga, Haji, keluar mak. Kata. Tuhan kita itu dahsyat. Gak perlu puluhan juta. Yang perlu intim sama Tuhan. Mungkin sering kali karena kita gak intim sama Tuhan, udah banyak kali modal kita keluar. Bilang kiri kanan, mungkin udah banyak kali yang keluar ya. Punya hubungan sama Tuhan. Cara Tuhan itu dahsyat. Simple. Tuhan selalu melakukan mujizat hanya dengan hal-hal sederhana yang kita punya. Hanya dengan buli-buli berisi minyak. Yang mungkin kita pun gak bisa andalkan. Tapi kalau kita berharap sama Tuhan, itu pun bisa dipakai Tuhan. Kualimu di rumah yang gantung-gantung. Yang tanpa, apa kuali? Kuali pun bisa dipakai Tuhan. Jadi punya hubungan intim dengan Tuhan. Kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan, lakukan 3 hal ini. Maka hari ini mujizat itu akan terjadi dalam hidup. Yang terpenting hubungan kita yang intim dengan Tuhan.
Waktu Tuhan menjadi sahabat kita, oh dahsyat. Apapun yang kita kerjakan akan diperbuat Tuhan berhasil. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Katakan dengan imanmu. Bagi Tuhan tak ada. Mungkin banyak hal-hal yang udah gak mungkin selama ini bagi kita. Bangkitkan lagi imanmu. Mujizat itu masih terjadi. Jangan izinkan hal-hal, berita-berita, kata-kata, pikiran negatif melemahkan engkau. Tinggalkan, tutup. Maka hari ini mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya sediakan bagi